Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Sarjana Kucing. Oke teman-teman, hari ini kondisi berantakan karena ini mau diberes-beres teman-teman. Jadi mau beres-beres kandang. Nah, hari ini teman-teman, saya ingin sedikit bercerita tentang awal mula berdirinya channel Sarjana Kucing ini. Jadi ini ada kisahnya teman-teman. Kalau teman-teman tanya, saya dulu pecinta kucing, cat lover, bukan belas sama sekali tidak suka kucing saya dulu teman-teman. Jadi ceritanya dulu itu, ini saya mulai bercerita ya teman-teman. Sebelum cerita tak kenalin dulu sama si Owi dan anak-anaknya. Nah ini dia Owi dan anak-anaknya. Ada yang cebol, ada yang manskin teman-teman. Sama ini hasil kawin sama si Keiko. Saya nggak tahu baru lahiran yang ini. Itu anak-anaknya hitam gelap semua, biasanya ada putihnya, cuman sepertinya Keiko sedang dominannya. Nah kalau yang di bawah ini nih Hoshi habis makan, terus itu si Unyil. Nah ini si Keiko teman-teman. Jadi ini si Keiko baru saya pindahkan ke atas karena Keiko sedang selesai kawin dengan si Meme. Nah ini dia Meme, buluk sekali Meme. Nah ini kita mau bersih-bersih dan juga mau memandikan kucing. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu tentang awal mula berdirinya Sarjana Kucing. Selanjutnya ini dia si Pororo dengan anaknya. Nah, ini dia si Pur. Ini anaknya sama kawin dengan Keiko teman-teman. Ada yang manskin cuman sudah laku. Dan ini tinggal anaknya yang ini saja, yang NS. Mirip seperti BSH sepertinya. Cuman ini bukan kok BSH. American Short Hair ASH. Cuman ini bukan ASH tentunya. Nah, saya kan breeder juga jujur. Ini induknya. Si Pur sama si Keiko. Kalau ada yang minat nanti juga bisa chat saja. Terus ini yang baru lahiran tanggal 8 kemarin, si Kitty. Nah, kalau tanya pasir kita pakai apa? Sekarang kita udah nggak pakai pasir, kita pakainya wood pellet. Oke teman-teman. Jadi dulu sebelum saya memelihara banyak kucing seperti ini, saya dulu tuh cuman mahasiswa biasa. Saya kuliah di jurusan pendidikan bahasa Jawa. Jadi omongan ya campur-campur, kadang Indonesia, kadang Jawa wong ini. Nah, saya kuliah di jurusan bahasa Jawa angkatan 18. Nah, pada saat itu di tahun 2020 itu kan sebenarnya saya bertanggung jawab di sebuah pementasan. Jadi ada mata kuliah yang mengharuskan anak-anak jurusan bahasa Jawa itu mementaskan sebuah wiracerita. Tetapi karena pada saat itu Covid, jadi pementasan itu gagal. Sedangkan saya di situ bertanggung jawab sebagai PIC atau penanggung jawab pimpinan produksi lah istilahnya. Nah, pada tahun 2020 itu kena Covid dan pementasan gagal. Kebetulan saya dulu tuh ngontrak teman-teman. Jadi saya ngontrak di satu rumah itu ada 4 orang teman. Nah karena Covid jadi teman-teman saya itu pulang semua. Sedangkan saya nggak bisa pulang karena saya harus mengurus pementasan yang gagal itu, mulai dari berkoordinasi dengan sponsor dan lain-lain, bertanggung jawab dengan kostum yang sudah kami siapkan, kami sewa, dan juga tempat dan juga properti yang lain. Itu saya harus mengurus itu semua di Jogja. Sedangkan teman-teman saya semuanya sudah pulang kampung. Asal saya ya daerah Jawa Timur lah, di Banyuwangi. Saya nggak bisa pulang teman-teman. Jadi saya harus mengurus itu semua. Belum lagi saya juga harus kuliah, menyiapkan materi-materi kuliah saya, tugas-tugas kuliah saya. Nah kebetulan karena saya ngontrak ya, jadi di rumah itu merasa benar-benar kesepian. Jadi benar-benar di saat tekanan Covid yang begitu tinggi, orang nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, saya juga hanya di kontrakan saja. Itu saya merasa sedikit depresi, sedikit tertekan teman-teman. Karena ya nggak bisa kumpul dengan keluarga. Bahkan lebaran pun saya di kontrakan. Itu lebaran pertama saya sendiri di kontrakan, tidak ngapa-ngapain.
dan teman-teman saya pun datang untuk menjenguk saya karena mungkin tidak tega melihat saya jauh dari keluarga, tidak merayakan suasana lebaran. Jadi saya di kontrakan dijenguk teman-teman saya kuliah satu persatu, itu saya nelongso teman-teman pada saat itu. Nah, suatu ketika saya melihat postingan-postingan tentang kucing dan saya pengen melihara satu lah untuk teman saya di kontrakan sampai COVID ini selesai begitu, karena benar-benar sepi, sunyi, nggak ada apa-apa, dan saya mau ngapain juga bingung. Jadi saya melihara satu kucing dulu teman-teman. Kucing saya beli, saya adopt itu harga 300.000 pada saat itu, karena saya nggak paham jenis kucing, itu mixedom, harga 300.000. Saya sisihkan uang saku saya belikanlah kucing itu. Kucing jantan, nah, namanya dulu saya beri nama Cimoy karena pada saat itu lagi booming-boomingnya si Cimoy di TV. Jadi saya kasih nama Cimoy, warnanya oranye teman-teman. Saya adopt dari umur 2 bulanan. Itu kucing pertama saya yang saya benar-benar pelihara. Jadi saya sampai belikan kandang, waktu itu kandangnya kandang kayu. Jadi kandang kayu, saya belikan kandang kayu. Terus kemudian saya rawat di dalam kontrakan, saya kasih makan, saya sampai cari-cari. Jadi bulan pertama itu saya browsing-browsing makanan apa yang terbaik untuk kucing, yang murah dan yang masih bisa dijangkau oleh mahasiswa seperti saya. Sampai umur 4 bulanan dia itu sakit parah pada saat itu, pilek dan lain-lain. Sedangkan saya tidak bisa kemana-mana karena semua akses jalan itu ditutup teman-teman. Jadi saya rawat mandiri, saya periksakan ke dokter hewan, kemudian saya rawat mandiri. Alhamdulillah sehat dan sembuh sakitnya. Nah, menginjak 1 tahunan saya merasa kasihan, umur 8 bulan itu dia sudah mulai mengeong, pengen kawin dan lain-lain. Saya carikanlah betinaan, namanya si Lily, mungkin ada di video saya. Si Lily itu udah kucing saya yang cukup tua juga, yang cukup lama lah istilahnya saya adopt. Itu saya piara berdua, ternyata nggak cocok teman-teman, nggak mau kawin lah, si Lilynya nggak mau dikawin. Dan ya pertama kali saya miara kucing itu benar-benar apa ya, saya merasa tertolong lah. Saya dulu tuh nggak suka kucing teman-teman. Jadi dulu tuh waktu sampai saya kuliah awal, bahkan saya nggak terlalu suka kucing. Kalau ada kucing tuh saya usir-usir. Tapi ternyata yang jadi penolong mood saya dan juga kejiwaan saya itu justru kucing pada saat COVID itu. Jadi saya merasa ada teman. Saya peliharalah Cimoy, terus Lily, kemudian saya tabung uang saku saya naikkan, saya beli lagi, saya adopt lagi kucing. Habis Lily itu saya adopt Kitty dan Cimoy pada saat itu pada usia dewasa. Dan ternyata di masa kuliah saya menjelang akhir itu kebutuhan dana saya banyak teman-teman, dan orang tua saya juga mengalami krisis keuangan, sehingga saya terpaksa melepas Cimoy, melepas kucing kesayangan saya yang pertama, saya lepas adopt laku untuk biaya kehidupan saya kuliah pada saat itu, karena saya merantau ya. Dengan berat hati memang saya lepas pada saat itu. Saya belajar bahwa setiap kucing itu mempunyai jodohnya, setiap kucing itu mempunyai adopternya pasti. Setiap kucing mempunyai masa di mana dia akan bertemu dengan jodohnya, dan mungkin Cimoy bukan jodoh saya di usia itu. Jadi saya terpaksa melepas adoptnya dan dengan kerelaan hati ya. Jadi saya harus merelakan itu. Yang saya percayai pada saat itu adalah Cimoy pasti akan dirawat oleh orang yang tepat. Jadi saya lepas adopt semua kucing saya. Kemudian tabungan saya pulih, saya masih merasa kangen dengan memelihara kucing lagi. Saya jadi senang memelihara kucing. Saya adopt lah Kitty tadi. Kitty, nah itu dia. Saya senang memelihara Kitty. Pada saat itu saya menjelang KKN teman-teman. Jadi pada saat itu saya mau KKN itu saya adopt, sebelum KKN malah saya adopt Kitty. Setelah paling 3 bulanan setelah saya lepas adopt Cimoy itu, saya punya uang, saya adopt Kitty. Saya pelihara dengan segala kerusuhannya, karena Kitty itu dulu waktu di kontrakan sering pup di lantai teman-teman. Nah setelah saya adopt Kitty, seiring berjalannya waktu ternyata dia birahi. Saya bawa ke tempat pacak, kemudian nah ternyata pada saat dia mau lahiran itu saya sedang KKN. Jadi saya keluar, kebetulan kontrakan sudah mulai isi ya. Jadi teman-teman saya sudah mulai kembali karena sudah COVID sudah mereda tahun 2021 pada saat itu. Kitty sudah mulai lahiran nih. Lahiran pertama dia 6 anaknya. Tapi karena saya sedang sibuk-sibuknya KKN sampai tidak terawat teman-teman. Dan itu lahiran pertama si Kitty yang seharusnya saya bisa intens untuk memantau perkembangannya. Ternyata si Kitty ini
karena lahiran pertama dan dia Bigness itu cukup susah teman-teman. Jadi dia tidak ora telaten merawat anak-anaknya. Jadi anak-anaknya blaus mau kemana pun dibiarin sama dia. Itu baru usia, jadi selama 1 minggu dia lahiran itu anaknya pasti mati satu persatu pada saat itu. Itu membuat saya pada saat itu benar-benar shock dan kecewa, karena itu lahiran Kitty pertama kali. Saya tidak ada di situ, saya harus KKN. Bahkan saya sempat ogah-ogahan untuk KKN pada saat itu, karena saya meninggalkan kucing saya meninggalkan sesuatu yang saya sayangi untuk sebuah KKN. Tapi ya mau bagaimana lagi, dan itu kewajiban saya, tetap harus saya tinggal. Dan anaknya hanya sisa 1 pada saat itu. Kemudian ya karena sisa 1 itu dan saya masih sibuk KKN dan lain-lain, saya lepas adoplah anak tersebut dan saya rawat Kitty. Pada akhirnya saya tambah 1 persatu kucing. Saya lihat di postingan, oh ada kucing jenis baru, Manskin dan lain-lain, saya awal. Terus kemudian kucing pertama yang saya beli dengan hasil jerih payah saya, kucing kesekian kali sih yang saya beli dengan hasil jerih payah saya dan cukup tinggi budgetnya pada saat itu, adalah si Keiko ini. Nah, si Keiko ini saya beli dulu dengan harga 4 juta waktu masih kitten. Jadi itu uang, benar-benar uang tabungan saya teman-teman. Itu uang tabungan saya selama kuliah yang tidak saya pakai, saya stop pemakaian. Itu uang tabungan saya. Saya belikan si Keiko ini seharga 4 juta pada saat itu, pada awal-awal boomingnya si Manskin. Dan Keiko ini alhamdulillah manja dan sangat hobi bermain, jadi dia menghibur saya lah sama Kitty. Dan setelah saya adopt Keiko ini, karena Keiko dulu waktunya masih kecil, jadi dia belum bisa kawin. Bahkan ketika kandang ini jadi pun Keiko ini masih sangat belia, jadi usianya masih 3 bulanan. Kemudian setelah KKN itu saya memutuskan untuk membangun kandang sederhana. Kandang sederhana ini saya bangun dengan uang saya hasil dari lepas adop. Kemudian saya buat kandang ini di tempat cewek saya bangun habis sekitar 8 jutaan kalau nggak salah. Itu hanya ruangannya saja ya teman-teman, belum sama kandang-kandangnya ini. Kalau kandang-kandangnya ini saya cicil 1 persatu teman-teman. Jadi kalau ada postingan yang jual kandang itu dan harganya cukup terjangkau, saya beli begitu. Pelan-pelan 1 persatu. Kemudian saya tambah lagi kucing, tambah lagi, adop lagi, beranak, saya lepas adop, kemudian saya buat untuk tambah kucing yang lain, begitu seterusnya sampai saat ini. Jadi uangnya berputar terus teman-teman. Dan kalau ditanya untung nggak mas melihara kucing, ya 50-50, susah senangnya teman-teman. Ada sedihnya juga ada. Dulu waktu awal-awal kandang ini jadi tuh sering bocor di atasnya, karena salah saya pemilihan asbesnya. Saya pakai asbes yang bening, jadi dia nggak tahan dengan berat airnya, dibocor. Kemudian saya ganti asbes semuanya. Pernah juga ambruk karena kena angin ketiban pohon. Nah, jadi lantainya pun berganti. Nanti akan saya sisipkan proses saya ketika saya menempelkan ini dengan cewek saya, dengan calon saya yang insya Allah nanti di tahun ini saya akan menikah. Mohon doanya teman-teman semuanya. Nah, dia ini yang menemani saya dari awal saya mendirikan Sarjana Kucing ini. Kenapa saya namai Sarjana Kucing? Karena harapan saya adalah pada saat itu saya ingin segera lulus sarjana. Saya belum sarjana, dan kucing-kucing inilah yang membantu keuangan saya selama saya menuju sarjana. Makanya saya beri nama Sarjana Kucing. Banyak sekali petualangan-petualangan yang saya lakukan bersama kucing-kucing ini, mulai dari merawat mereka waktu sakit sampai saya hafal obat-obatan untuk mereka sendiri. Saya hafal pola makannya, saya hafal karakter mereka. Dan ya memang kucing itu selalu membawa rezeki yang saya percayai. Pada saat itu mungkin banyak tentangan tentang saya. Saya seorang mahasiswa melihara beberapa kucing, mampukah saya membelikan makan untuk mereka, dan ternyata selalu ada rezeki, entah dari anak-anaknya yang saya lepas adop atau dari yang lain. Itu pasti ada rezeki yang membersamai saya, dan itu saya yakini sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang mungkin memelihara banyak, yang perlu diingat oleh teman-teman adalah setiap makhluk hidup itu selalu membawa rezekinya masing-masing. Setiap makhluk hidup selalu dijatah oleh Tuhan terkait makanan, jodoh dan lain-lain. Jadi tidak usah takut teman-teman. Yang penting teman-teman sudah mempertimbangkan secara matang konsekuensi memelihara sebuah binatang.
pasti Tuhan akan membantu itu semua. Begitupun dengan saya, kalau kesah saya banyak teman-teman, mulai dari lepas adop itu, ketika lepas adop banyak yang nawar ugal-ugalan, dan biasanya itu memang bakul ya kalau istilahnya, kalau di marketplace itu. Jadi bakul kucing itu yang menawar ugal-ugalan, kucing piknos kadang ditawar 300, 400, 500 ribu. Tapi kalau saya sendiri percaya bahwa ada harga ada rupa, ada harga ada jodoh. Jadi saya mematok harga berapa, cocok boleh diambil, tidak cocok juga tidak apa-apa, karena saya yakin akan ada jodoh untuk kitten saya yang saya lepas adop. Begitu teman-teman. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang berdirinya Sarjana Kucing. Semoga di tahun ini segala sesuatu yang teman-teman sedang jalani dapat berjalan dengan lancar, dan doakan saya juga ini menuju ke proses yang tentunya lebih berat lagi, karena saya menuju ke proses-proses keseriusan ini dengan partner saya, karena saya sudah lama. Mohon doanya teman-teman, dan ini kucing-kucing saya juga sedang hamil. Semoga nanti ketika sudah siap adop juga segera teradop, biar nanti bisa mengumpulkan dana juga untuk saya siap-siap hamil, siap-siap melangsungkan pernikahan. Begitu. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang nanti mungkin minat adop bisa chat saja. Save WA saya tidak apa-apa teman-teman. Nanti biasanya saya buat story di WA dulu, karena sudah cukup banyak yang antri juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Sarjana Kucing. Meskipun channel ini channel kecil, tapi saya harap ini bisa memotivasi teman-teman atau membuat teman-teman yakin untuk memelihara. Atau mungkin teman-teman yang belum punya kesempatan untuk memelihara kucing juga tidak apa-apa, pantau saja channel ini. Siapa tahu bisa membuat teman-teman merasa terpuaskan dengan hanya menonton channel ini tanpa memelihara. Tidak apa-apa teman-teman. Atau teman-teman yang mungkin nanti bingung, Mas, saya mau rekomendasi obat-obatan dong untuk kucing saya yang sedang sakit ini, boleh nanti tulis di kolom komentar, atau nanti bisa mengirim pesan lewat WA. Insya Allah kalau saya ada waktu dan luang pasti akan saya jawab teman-teman. Tidak harus adop gitu. Atau teman-teman mungkin mau tanya, Mas saya mau adop ini kucing seperti ini harga segini, kira-kira kemahalan tidak ya? Itu juga boleh. Leluasa kok teman-teman, chat ke saya, monggo. Saya terima dengan baik tentunya. Terima kasih, sekian dulu, saya mau beres-beres ini. Kandangnya amburadul. Jadi saya mau beres-beres dulu. Sekian ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Keko. Aduh. Dadah dulu Keko. Dadah. Ya.